Selamat datang, nama saya Prayudha Beni Setiawan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan pada bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah aplikasi komputer di bidang kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan delivery materi untuk mata kuliah aplikasi komputer. Yang pertama terdiri dari deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga adalah sistem pembelajarannya, yang keempat materi pembelajaran. Kemudian bagaimana interaksi pada pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer di bidang kesehatan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode pembelajarannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan media pembelajarannya bagaimana. Yang terakhir, bagaimana sistem penilaian pada mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah pada mata kuliah aplikasi komputer merupakan mata kuliah wajib 2 SKS, di mana 1 SKS itu adalah SKS perkuliahan, yang satunya adalah 1 SKS praktikum atau tutorial. Kemudian mata kuliah ini menjelaskan berbagai macam instrumen, baik itu aplikasi komputer dan smartphone, yang gunanya untuk penunjang program kesehatan gigi baik individu maupun masyarakat. Kemudian saya jelaskan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan aplikasi manajemen e-logistik dan elektronik health record untuk menunjang pelayanan kesehatan oral yang efektif dan efisien. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan teknologi dan berbagai macam perangkat lunak pengolah data untuk menelusuri informasi dan mendukung penelitian di bidang kesehatan gigi masyarakat. Capaian pembelajaran ketiga yaitu menginterpretasikan hasil dari penerapan teknologi yang sudah digunakan guna mengkaji implikasi dalam penerapan iptek. Yang keempat, mengkaji penerapan teknologi dan berbagai macam perangkat lunak pengolah data untuk menelusuri informasi dan mendukung penelitian di bidang kesehatan gigi masyarakat. Materi pembelajaran yang akan dibahas di sini ada 13 materi. Untuk capaian pembelajaran 1 itu terdiri dari sejarah perkembangan aplikasi komputer dan mobile di bidang kesehatan. Yang kedua, komponen rencana dan pengaruh keberhasilan sistem informasi di bidang kesehatan. Yang ketiga, mengetahui manfaat, paradigma, kondisi, dan penerapan elektronik health record di Indonesia. Yang keempat, manfaat dan pertimbangan guna syarat membangun sistem informasi rumah sakit. Yang kelima adalah manajemen logistik di rumah sakit dan instalasi kesehatan. Kemudian capaian pembelajaran 2 sampai 4 itu didukung dari poin materi 6 sampai 13. Jadi kita di sini untuk poin 6 sampai 13 kita itu akan mendapatkan berbagai data. Yang pertama, data numerik yang nanti akan diambil pada poin 8 dan poin 7. Kemudian data tersebut diolah uji perbandingan sampel t-test dan korelasi. Kemudian kita juga akan mendapatkan data teks dari sosial media, yaitu Twitter. Kemudian nanti akan dibahas di poin 10 untuk melihat analisis konten kesehatan. Kemudian data geografis. Data geografis juga difungsikan untuk melihat terjadinya pengelompokan penyakit di sebuah daerah. Jumlah pertemuannya adalah 13 pertemuan perkuliahan, kemudian 13 pertemuan praktikum, di mana untuk praktikum di sini terdiri dari journal reading dan tutorial. Kemudian untuk perkuliahan di sini juga dilakukan secara flip learning, yaitu kita memiliki video pembelajaran terlebih dahulu, kita paparkan terlebih dahulu video pembelajarannya, kemudian kita diskusikan selama 30 menit secara tatap muka. Kemudian journal reading di sini ada 150 menit,
untuk materi 1 dan materi 5 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian 150 menit untuk tutorial pada materi 6 sampai 13. Kemudian evaluasinya di sini UTS untuk mengevaluasi capaian pembelajaran 1 dan 2. Kemudian UAS untuk mengevaluasi capaian pembelajaran 3 dan 4. Kemudian project base itu dilakukan setelah tutorial 6 sampai 13 selesai. Metode pembelajaran yang dilakukan di sini adalah sinkron, yaitu pembelajaran tatap muka, baik itu perkuliahan maupun praktikum. Kemudian asinkron menggunakan Learning Management System UGM, yaitu ELOC, seperti video pembelajaran, video tutorial, dan ruang diskusi. Evaluasi perkuliahan yang pertama adalah tertulis, yaitu terdiri dari kuis, kemudian ujian tengah semester, dan UAS. Sedangkan untuk praktikum, tutorial, yang pertama adalah journal reading, yang kedua adalah tutorial, dan yang terakhir adalah ujian akhir praktikum atau project base. Dari evaluasi pembelajaran tersebut, terlihat bahwasanya persentase capaian pembelajaran mata kuliah sudah dipetakan untuk setiap capaian pembelajaran mata kuliah. Terdiri dari kuis, journal reading, tutorial, project base, kemudian ujian akhir, dan ujian tengah semester. Pada tutorial, mahasiswa mempersiapkan beberapa perangkat lunak. Yang pertama adalah Open Data Kit atau MACD yang sudah terinstalasi pada smartphone untuk membuat kuesioner berbasis mobile. Kemudian EpiInfo sudah terinstalasi pada PC atau laptop. Kemudian SPSS itu juga sudah terinstalasi pada PC dan laptop. SPSS di sini nantinya akan menganalisis data yang sudah diambil dari Open Data Kit. Kemudian RapidMiner di sini untuk menganalisis konten sosial media yang sudah kita berikan, yaitu teks Twitter yang sudah ada. Kemudian dilihat analisis kontennya, kira-kira apakah ada kecenderungan negatif, kecenderungan positif, dan netral pada kebiasaan di masyarakat terkait kesehatan. Dan yang terakhir adalah StatScan dan Google Earth, itu adalah untuk menganalisis spasial data-data geografis yang sudah diambil dari Open Data Kit. Berikut RPKPM yang kita berikan. Jadi poin 1 sampai poin 5 itu untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama. Untuk minggu 6 sampai minggu ke 13 untuk memenuhi capaian pembelajaran 2 sampai 4. Di akhir sesi untuk tutorial, mahasiswa melakukan project base yang dimana dibuat kelompok, kemudian membuat kuesioner berbasis mobile, kemudian mengambil data sebanyak masing-masing mahasiswa adalah 10 mahasiswa, kemudian dikelompokkan dalam satu kelompok sehingga terkumpul 60 sampai 70 data. Kemudian data yang sudah terkumpul maka akan dianalisis menggunakan SPSS, kemudian StatScan apabila datanya menggunakan geospasial. Kemudian mahasiswa juga melakukan pengambilan data teks pada Twitter untuk melihat konten analisis pada kebiasaan masyarakat di bidang kesehatan. Berikut adalah contoh dari hasil yang kami dapatkan, di mana salah satu mahasiswa itu dapat mempublikasikan hasil karya pengambilan data geospasial untuk melihat kerapatan fasilitas kesehatan tingkat 1 berdasarkan permasalahan kesehatan gigi dan mulut di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi mahasiswa memetakan setiap fasilitas kesehatan, kemudian dipetakan kira-kira apakah densitas fasilitas kesehatan itu memiliki pengaruh pada permasalahan kesehatan gigi dan mulut di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami akan menjelaskan contoh pembelajaran tatap muka
bersama mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Halo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait materi pemanfaatan sistem informasi geografis di bidang kesehatan. Kita lihat terlebih dahulu sejarahnya. Apa yang mendasari sebuah sistem informasi geografis itu diimplementasikan di bidang kesehatan. Ada yang tahu ini siapa? Dek Zahira atau yang lainnya? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Saya jelaskan bahwasanya foto yang ada di PPT itu namanya adalah Jon Snow. Saya itu sangat ngefans sama Jon Snow karena dia itu sebenarnya adalah dokter anestesiologi, tetapi dia itu resah terkait kondisi atau keadaan di lingkungannya. Nah, Jon Snow itu resah karena di lingkungannya itu terjadi kolera tahun 1848, di mana kolera itu terjadi di area Golden Square di London. Kira-kira apa? Apa penyebabnya? Banyak orang bilang bahwasanya kolera yang terjadi yang membunuh beberapa warga di area Golden Square di London itu menjelaskan bahwasanya ini gara-gara disebabkan karena pencemaran udara. Karena keresahan Jon Snow itu dia memetakan orang-orang yang ada di sekitar pompa air yang ada di area Golden Square di London. Nah, usut punya usut bahwasanya Jon Snow itu menemukan penemuan bahwasanya orang-orang yang menderita kolera gitu. Orang-orang yang menderita kolera dan bahkan meninggal itu berada di pompa ini yang saya garis bawahi sini, di pompa A. Jadi air yang ada di pompa A itu adalah penyebab terjadinya kolera. Nah, karena kegiatannya Jon Snow ini, maka muncullah sistem informasi geografis di mana fungsinya adalah memetakan penyakit-penyakit yang ada pengaruhnya dengan lingkungan seperti itu. Nah, manfaat sistem informasi geografis untuk kesehatan. Yang pertama adalah fungsi tools and planning. Tools dan planning di sini adalah untuk memetakan dan melihat apakah ada kelompok atau clustering sebuah penyakit di sebuah daerah. Gitu. Selain itu, saya kasih contoh lagi, Special Decision Support System di sini adalah contohnya adalah memetakan distribusi fasilitas kesehatan. Kira-kira apakah di sebuah daerah fasilitas kesehatannya itu terpetakan dengan baik? Apakah di sebuah daerah itu fasilitas kesehatannya itu terjangkau atau tidak? Selanjutnya, nah, sebelum masuk ke data-data sistem informasi di bidang kesehatan, nah, saya mau tanya nih, apakah ini bisa kalian pahami? Salah satu mungkin bisa memberikan masukan? Menurut saya tidak bisa, Pak, karena terlalu ruwet dan tidak bisa dibedakan. Apa yang tidak bisa dibedakan? Jenis data-datanya, Pak. Contohnya? Misalnya kayak data spasialnya itu terlalu ruwet, tidak terlihat. Oke. Data atributnya juga. Tidak ada data spasialnya, tidak ada atributnya. Benar sekali. Nah, tadi benar sekali Dek Zahira menjelaskan bahwasanya sebuah sistem informasi geografis itu ada beberapa data yang harus masuk ke dalam situ. Yang pertama adalah data spasial. Data spasial itu apa sih? Data spasial adalah gambaran feature yang dapat diketahui posisinya di permukaan bumi. Salah satu contohnya yang sering kalian gunakan itu adalah GPS. Yang kedua tadi sudah jelas dijelaskan oleh
Dek Zahira, yaitu data atribut. Data atribut itu adalah informasi yang berhubungan dengan feature geografik. Tadi sudah jelas, titik ini, data atributnya apa? Misalkan saya kasih contoh adalah puskesmas, atau titik itu dinamai dengan rumah responden nomor 1. Nah, itu data atribut. Sedangkan data layer itu adalah gabungan dari data spasial dan data atribut. Nah, tadi yang pertama adalah data spasial. Data spasial atau data koordinat yang menggambarkan fitur yang dapat diketahui lokasi di permukaan bumi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui data spasial itu apa saja. Yang pertama adalah titik poin. Titik poin tadi saya jelaskan kalau kalian melakukan sherlock atau membuat titik poin di sebuah daerah itu atau lokasi responden yang memiliki pernah mengalami penyakit, sebuah penyakit, nah itu namanya titik atau poin. Titik itu. Nah, titik poin itu identik dengan lokasi X dan Y. Kalau kalian belajar matematika, itu kan ada koordinat X dan Y ya. X ke kanan itu berarti positif, ke atas Y ke atas itu positif, ke kiri itu negatif, kemudian yang ke bawah itu juga negatif. Sama kayak bumi. Tadi saya kasih contoh titik itu adalah lokasi. Lokasi rumah sakit, lokasi puskesmas, lokasi rumah responden, lokasi pompa tadi contohnya. Sekarang adalah garis, yaitu X dan Y yang berhubungan. Jadi antara X, jadi dua titik yang saling berhubungan, itu namanya data spasial garis. Apa namanya? Contohnya adalah sungai atau jalan. Nah, itu kan sebenarnya misalkan jalan A gitu kan bermuara di sini, berakhir di sini gitu. Kemudian yang terakhir adalah poligon. Poligon di sini adalah X dan Y yang berhubungan dengan dan berisi data atribut. Salah satu contohnya adalah daerah. Gitu. Misalkan poligon daerah istimewa Yogyakarta, bentuknya segitiga. Teman-teman sekalian, kayak kita kembali ke Elok ya. Kemarin kalian ditugas kuesioner surveillance berbasis mobile, kalian menggunakan Open Data Kit. Salah satunya kalian nantinya akan mengambil data titik koordinat penyakit itu. Nah, kalian kan sudah membuat nih. Ini saya kira yang sudah selesai itu adalah kelompoknya Dek Zahira dan Dek Ika, kalau nggak salah. Nah, Dek Zahira, saya mau tanya nih. Kemarin saat membuat ODK dan mau mencoba geopoint, ada kesusahan nggak, Dek? Kemarin itu kesusahannya sepertinya gara-gara sinyalnya, Pak. Jadi pas menentukan titik geopointnya itu agak lama begitu, Pak. Itu biasanya kenapa ya, Pak? Atau mungkin gara-gara sistemnya atau sinyalnya, Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Nah, ketika kalian akan membuat atau mengambil data geopoint atau titik responden, itu posisikan di area yang terbuka. Wah, ini pertanyaan yang bagus. Nah, nanti bisa kalian implementasikan ketika kalian mau mengambil, karena di sesi akhir kalian akan melakukan project base. Kalau kalian kemarin itu sudah membuat survei berbasis mobile menggunakan ODK dan sudah memulai mengambil data geopoint, kalau memang kesusahan, kalian bisa opsi-opsi software yang lain. Yang pertama adalah one touch location. Itu kalian bisa melihat akurasinya. Semakin akurasinya kecil, di bawah 10 meter, maka akurasinya mendekati tempat yang kalian tuju. Selanjutnya, kita akan menjelaskan kira-kira manipulasi datanya bagaimana. Bagaimana membuat data tersebut bisa ditransfer atau data tersebut, baik itu data titik poin, kemudian data garis, dan data poligon itu bisa kita olah untuk mendapatkan sebuah informasi. Saya lanjutkan ya. Yang pertama dengan cara
manipulasi dengan buffering. Buffering itu adalah membuat poligon baru dengan memperluas atau menyudutkan poligon yang ada sehingga membuat poligon baru lagi. Salah satu contohnya adalah kira-kira fasilitas kesehatan. Nah, ini saya kasih contoh fasilitas kesehatannya ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kira-kira berapa orang yang menderita penyakit di daerah yang dekat dengan fasilitas kesehatan di sini adalah 500 meter, kemudian berapa orang yang menderita penyakit itu di area 1 kilometer dan lebihnya. Kalau kita lihat yang merah-merah ini, ternyata sebagian besar, merah ini adalah penyakit periodontal yang sudah parah ya. Beberapa orang yang menderita penyakit periodontal yang sudah parah, ini berada di radius lebih dari 1 kilometer dari fasilitas kesehatan yang ada di situ. Nah, itu adalah fungsi buffering fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah overlay. Overlay itu adalah operasi spasial di mana satu layer tematik berisi poligon ditumpang tindihkan dengan yang lain, kemudian membentuk layar tematik yang baru dengan poligon yang baru. Misalkan, fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas, saya tumpang tindihkan dengan persentase penyakit gigi. Layar pertama, kalau kita lihat, di situ adalah persentase menyikat gigi yang benar, yang berwarna merah tua sampai merah muda. Yang kedua adalah densitas atau kepadatan puskesmas yang ada di fasilitas kesehatan. Kalau kita melihat bahwasanya persentase menyikat gigi yang benar, yang paling rendah di mana, Dek? Gunung Kidul bukan ya? Gunung Kidul, betul. Kalau kita lihat bahwasanya Gunung Kidul itu persentase menyikat giginya itu paling rendah, 81. Nah, kalau kita melihat layer yang kedua terkait densitasnya, ternyata memang kepadatan puskesmasnya saya kira sangat jarang sekali di Gunung Kidul. Nah, selanjutnya, pola spasial tersebut atau spatial pattern tersebut menjelaskan bagaimana fenomena geografis itu terdistribusi dan bagaimana perbandingannya dengan fenomena-fenomena yang lain. Nah, ini lagi sangat menarik untuk kita bahas spatial pattern itu apa sih. Nah, kalau kita melihat di sini ada 3 klasifikasi pattern, ada 10 daerah anggaplah. Yang dikatakan random itu distribusi sebuah, misalkan ini kita mengandai-andai adalah sebuah penyakit, itu terdistribusi secara random jumlahnya. Yang kedua adalah uniform. Jadi sebuah daerah itu memiliki pola yang sama, jumlah penyakit yang sama, jumlah distribusi yang sama untuk setiap daerah. Nah, yang clustering itu berarti penyakitnya itu mengelompok di sebuah daerah. Nah, untuk melihat statistiknya itu ada beberapa macam. Di sini saya hanya menjelaskan 2 saja. Yang pertama adalah descriptive spatial, kemudian space-time analysis. Nah, yang nanti akan kalian analisis data-data spasial yang kalian dapatkan tadi, yang sudah kalian beberapa kerjakan, itu akan dianalisis. Yang jelas adalah discrete spatial dan space-time analysis itu harus ada spasial koordinatnya atau data lokasinya. X dan Y-nya itu harus ada. Kalau nggak ada, nggak bisa dianalisis. Untuk space-time analysis, itu harus distratifikasi waktunya. Jadi, selain kalian mengambil data koordinat X dan Y, kalian harus mengambil kapan waktu responden tersebut menderita. Biasanya, untuk space-time permutation atau space-time analysis di sini, itu adalah penyakit yang menular karena ada keterkaitan waktunya. Sedangkan yang temporal atau discrete spatial itu hanya menggunakan data koordinat saja dan jumlah penduduk di situ. Sekarang modelnya itu ada 3, ini yang
sering digunakan. Yang pertama adalah Bernoulli. Nah, di sini harus ada pengelompokan kasus dan non kasus. Kemudian discrete Poisson model yang tadi saya jelaskan. Itu harus selain ada data koordinat, harus ada proporsi dari populasi tersebut. Kalau space time permutation model, di situ selain menggunakan data lokasi, itu juga perlu waktu. Kapan waktu responden tersebut mengalami penyakit. Saya kasih contoh, ini adalah space time permutation untuk penyakit menular. Tadi saya sebutkan kalau space time permutation ada data koordinat, ada data waktu. Nah, biasanya penyakit-penyakit yang menular, jadi ada keterikatan waktu. Ini adalah salah satu contoh di sini adalah analisis penderita TB paru di Gorontalo. Nah, diambil di sini, kemudian dianalisis menggunakan SAT-scan, ternyata ada 2 klaster besar di situ. Klaster pertama itu terjadi pada 1 Agustus, 1 sampai 31 Agustus, klaster utama yang berwarna hijau. Yang kedua adalah klaster yang kedua itu terjadi 1 Desember sampai 31 Desember. Nah, pertanyaannya nih, di sini yang hijau itu malah justru ada klasternya. Sedangkan di sini loh, kalau kita lihat seharusnya ini juga termasuk klaster. Kok bisa nggak terjadi klaster? Ada yang bisa menjawab? Mungkin kalau yang hijau itu karena penyakit pertama muncul, Pak. Awal-awal penyakitnya muncul. Bisa jadi, itu kan cuma kita mengandai ya. Kemungkinan yang kedua, mungkin saja titik-titik ini itu kenapa kok nggak terjadi clustering? Bisa jadi antar titik-titik ini itu secara waktu berjauhan. Paham nggak? Jadi titik-titik yang sedikit menggerombol ini sebenarnya secara waktu berjauhan. Secara waktu berjauhan. Sedangkan 2 klaster ini yang kuning dan hijau itu waktunya berdekatan. Ada saling tular-menular dengan waktu yang berdekatan. Analisis purely spatial Poisson model. Nah, saya jelaskan tadi bahwasanya purely spatial Poisson model itu untuk melihat proporsi apakah terjadi clustering dalam proporsi jumlah penduduk di sebuah daerah. Di sini ada satu clustering, di mana satu clustering tersebut ada 49 penderita yang terpusat pada titik sekian, 110 sekian dengan radius 2,24. Nah, kalau kita melihat secara jauh, ternyata clustering ini penelitian saya sebelumnya ya. Jadi penyakit periodontal yang ada di clustering ini ada pengaruhnya dengan ketinggian ternyata. Nah, ketinggian di sini ternyata kalau kita lihat secara pemetaan itu ternyata berada di daerah Kapur. Oke, ada yang mau ditanyakan atas apa yang sudah dijelaskan? Jadi saya tidak ada, Pak, sudah paham. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan yang sudah melakukan membuat survei berbasis mobile, silahkan dilanjutkan aktivitasnya, kegiatannya. Kemudian yang kelompok sudah membuat atau mengambil datanya, silahkan dicek kembali kira-kira apakah datanya itu sudah benar titik poinnya. Jangan sampai satu kelompok itu misalkan 6 orang itu ada 1, 2 titik yang berjauhan, maksudnya ternyata terlempar di daerah yang sangat jauh gitu, sehingga nanti tidak bisa dianalisis. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, silahkan melanjutkan aktivitas. 2 minggu lagi kita UAS, sehingga kita bisa melihat uji yang kalian gunakan, yang kalian kerjakan, mohon maaf. Apabila nanti datanya sudah terkumpul dan datanya bagus, bisa dibuat paper atau artikel jurnal yang mungkin bisa dipublish baik itu nasional maupun internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.